Selamat datang di channelnya Hana Karin 29. Jangan lupa subscribe, like videonya, dan bunyikan loncengnya. Pada suatu hari di desa yang kecil, hiduplah seorang anak kecil yang sangat ceria dan gemar membaca buku. Namanya Hana. Hana selalu penasaran dan penuh semangat untuk menjelajahi dunia sekitarnya. Suatu hari, Hana sedang bermain dan makan bersama orang tuanya. Orang tuanya hidup sebagai seorang petani di peternakan. Sehingga Hana senang membantu orang tuanya di ladang. Hingga suatu hari hujan pun turun. Ternyata setelah turun hujan, banyak air yang tergenang di jalan desa, sehingga teman-temannya tidak bisa bermain dan penduduk desa pun kesulitan untuk melewati jalan tersebut. Hana pun mencari tahu apa yang menjadi penyebab banjir. Oh, ternyata pipanya bocor. Mungkin ada yang mampet, pikir Hana. Akhirnya Hana pun mencari seorang tukang pipa untuk memperbaiki pipa tersebut. Saat tukang pipa ingin memperbaiki pipa tersebut, Hana ingin membantunya. Tapi ternyata tukang pipa itu bilang, "Ini bukan pekerjaan anak kecil. Jangan ikut campur. Sana, pergi." Mendengar perkataan tukang pipa itu, dia menjadi sangat sedih. Lalu temannya berkata, "Gak apa-apa kok Hana, yang penting kita sudah berusaha. Jadi kita cukup membantunya dengan apa yang kita bisa." "Seperti apa contohnya?" tanya Hana. "Lihat, banyak sampah yang tergenang juga di atas air. Bisa jadi banjir ini penyebabnya adalah banyak sampah yang kemudian menyebabkan pipa-pipa itu menjadi mampet dan bocor." Akhirnya Hana pun mengajak teman-teman dan penduduk desa untuk membersihkan sampah-sampah yang ada. Tiba-tiba ternyata hujan turun lagi. Dan akhirnya di situ Pak tukang pipa merasa kesulitan untuk mengerjakan perbaikan pipanya sendirian. Karena melihat ada Hana dan teman-temannya, Pak tukang pipa pun menyadari bahwa anak-anak kecil pun tetap bisa membantu para orang dewasa dengan arahan dan juga kerja keras. Akhirnya, Hana pun membantu Pak tukang pipa sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Bersama-sama, warga desa juga berhasil mengatasi banjir dan juga memperbaiki pipa air yang ada. Akhirnya, Hana pun berterima kasih kepada teman-temannya dan juga seluruh warga desa karena sudah bekerja sama untuk membersihkan sampah dan juga memperbaiki pipa yang rusak. Dari cerita ini, Hana dan juga kita semua bisa belajar bahwa meskipun kita masih anak-anak, usaha dan keberanian dapat membuat kita menjadi lebih baik. Kerjasama dan kebaikan hati juga dapat menyelesaikan masalah. Jadi, kita harus berani dan yang pasti tidak boleh buang sampah sembarangan ya, agar desa kita, rumah kita menjadi tempat yang nyaman untuk bermain. Bunda, aku sakit. Kapan ya aku sembuhnya? Selamat datang di channel Hana Karin 29. Jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Di sebuah desa yang damai, tinggal seorang gadis kecil bernama Mia. Mia adalah anak yang ceria dan penuh energi. Ia selalu siap menjalani petualangan baru. Mia senang bermain dengan teman-temannya dan juga menjelajahi dunia sekitarnya. Namun, suatu pagi, ternyata ia bangun dengan merasa lemah dan tidak enak badan. Aduh bunda, kepala Mia pusing. Melihat Mia merasa kesakitan, bunda menjadi khawatir.
Yang sabar ya Mia ya. La ba'sa tahurun insya Allah. Kata Bunda sambil mendoakan Mia supaya Mia bisa segera sembuh. Setelah itu Mia mulai merasakan tidak enak badan. Dia mulai merasa sakit pada tenggorokannya, bahkan tubuhnya pun mulai demam. Bunda, kenapa aku sakit? Mia, Allah menciptakan sakit, tapi Allah juga menciptakan obat. Mia pernah dengar tidak kisahnya Nabi Ayub? Beliau sakit dengan waktu yang sangat lama, tapi karena kesabarannya, Allah memberikan balasan yang begitu besar. Oh ya Bunda, berarti Mia harus sabar ya? Betul Mia, Mia harus sabar, tapi bukan berarti pasrah. Insya Allah, nanti malam kita pergi ke dokter ya. Malam harinya, Mia diperiksa oleh dokter. Dan oleh dokter, Mia dibilang sakit radang. Dokter mengatakan bahwa kalau lagi sakit radang, Mia tidak boleh makan es ataupun ciki ya. Mia juga harus banyak beristirahat dan juga minum obat secara rutin. Mia pun mulai merenung dan menyadari bahwa ternyata kesehatan adalah sesuatu yang sangat berharga. Ia merindukan kebahagiaan dan juga kebebasan bermain di luar. Karena ia sedang sakit, ia jadi tidak bisa bermain keluar. Bahkan, ia tidak bisa lagi makan jajanan warung. Bunda pun menghiburnya. Bunda bilang kita harus bersyukur walau sakit, karena di antara banyaknya hari yang Allah berikan, Allah menguji kita sakit hanya beberapa hari saja. Kapan aku sembuh Bunda? Aku udah gak sabar buat main keluar. Insya Allah sebentar lagi sembuh ya. Mia jangan lupa berdoa minta sama Allah untuk diberi kesembuhan, karena yang maha menyembuhkan itu hanya Allah saja. Akhirnya Mia pun terus-menerus berdoa minta pada Allah supaya diberi kesembuhan. Ya Allah, sembuhkanlah Mia. Keesokan harinya teman-teman Mia mulai datang untuk menjenguk Mia. Bu guru juga memberikan nasihat bahwa penyakit yang kita alami itu dapat menghilangkan dosa-dosa kita. Mia pun belajar bahwa ternyata Allah memberikan rasa sakit ini semata-mata untuk membuatnya banyak bersyukur. Ia juga tidak lagi banyak jajan es ataupun ciki-ciki supaya ia menjadi lebih sehat. Dan ia juga mulai berjanji bahwa ia akan terus bersyukur atas kesehatan yang telah Allah berikan setiap harinya. Jadi, jangan lupa berdoa ya teman-teman, supaya kita bisa selalu sehat setiap harinya. Yes! Wah, lihat, itu ada Ani. Ani sedang bermain bersama teman-temannya. Lalu tidak lama setelah itu, ada ayahnya. Ayah bawa hadiah. Hadiah apa itu? Selamat datang di channel Hana Karin 29. Jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Ternyata ayah memberikan Ani sepeda kecil berwarna merah. Tapi Ani belum bisa mengendarai sepeda sendiri. Akhirnya ayah pun membantunya supaya ia bisa mengendarai sepedanya sendiri. Karena ayah Ani harus pergi bekerja, akhirnya Ani pun mencoba mengendarai sepedanya sendiri. Tapi ia justru kehilangan keseimbangan dan jatuh. Bruk! Aduh, sakit. Ia merasa sedih dan malu karena teman-temannya sudah bisa naik sepeda semuanya. Di situ ada Budi yang sudah mahir naik sepeda. Ia lalu datang untuk membantunya. Budi memberitahu cara supaya Ani tidak jatuh dan bisa mengontrol sepedanya dengan baik. Ani pun akhirnya mencoba lagi dan lagi. Tapi ternyata dia terus jatuh dan dia merasa kesal, bahkan dia melempar sepedanya. Sebel, gak mau lagi naik sepeda ini. Sebel. Setelah itu dia marah-marah dan nangis. Sepeda hadiah dari ayah pun ia tinggalkan begitu saja di jalan. Ayah Ani yang melihat kejadian itu pun
memberikan semangat dan dorongan supaya Ani tidak menyerah. Ayah menceritakan bahwa dulu ketika ayah belajar naik sepeda pun pernah merasakan kesulitan, tetapi ia tidak menyerah. Akhirnya Ani pun mulai semangat lagi. Ia memutuskan untuk mengatasi ketakutannya. Ia mengambil nafas dalam-dalam, kemudian memasang helmnya, dan bersiap-siap untuk mencoba lagi. Kali ini aku harus bisa. Aku tidak akan menangis lagi saat jatuh, kata Ani dengan semangat. Ia berusaha mengendalikan sepedanya dengan pelan-pelan, dan Budi temannya selalu memberikan dukungan padanya. Tak lama kemudian, yeay, aku bisa! Akhirnya Ani bisa. Dia bisa mengendarai sepedanya sendiri tanpa bantuan. Ia merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dari pengalamannya, ia belajar bahwa ternyata memang tidak mudah belajar sepeda itu. Bahkan ia harus jatuh berkali-kali. Sepeda barunya pun banyak lecetnya. Namun ayah tidak memarahinya. Ayah paham betul bahwa ternyata Ani ini belajar bahwa kesabaran, ketekunan, dan keberanian adalah kunci untuk mengatasi kesulitan. Alhamdulillah, kini Ani bisa bermain sepeda kemanapun ia mau tanpa harus dituntun oleh ayah dan bundanya. Tapi harus ingat ya, bermain sepedanya di tempat yang aman. Iya kan teman-teman? Ih, Dito ngompol. Selamat datang di channel Hana Karin 29. Jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Wah, hari ini Dito senang sekali. Dia terlihat lebih bersemangat daripada hari sebelumnya. Kenapa ya kira-kira? Bahkan hari ini Dito bangun lebih awal. Oh, ternyata hari ini adalah waktu untuk berenang. Iya, selesai ujian di sekolah, Bu Guru mengajak anak-anak untuk pergi berenang. Walau belum bisa berenang, Dito sangat bersemangat untuk main air. Ia berlari ke sana kemari dan juga tertawa bersama teman-temannya. Hingga akhirnya, perasaan gembira Dito terus ia rasakan. Sampai ia mau tidur pun, ia masih merasakan kegirangan karena sudah berenang. Sebelum tidur, Bunda mengingatkan Dito untuk pergi ke kamar mandi dulu. Dito, ayo pipis dulu, baru wudhu, baru boleh tidur. Jangan lupa sikat gigi ya. Iya Bunda, tapi aku tadi udah pipis, jadi aku wudhu sama sikat gigi aja ya, jawab Dito. Akhirnya dia tidur tanpa pipis lagi. Setelah itu, dalam mimpinya, ia merasakan bahwa ia berenang di laut yang luas. Airnya dingin, sehingga ia merasa ingin pipis. Tanpa sadar, ternyata Dito mengompol. Ia pun akhirnya bangun dan menyadari bahwa celananya sudah basah karena mengompol. Waduh, aku harus bagaimana ini? Kata Dito kebingungan. Lalu Bunda pun terbangun dan ternyata melihat Dito yang mengompol, Bunda jadi kecewa. Ya, kok ngompol? Emang tadi malam gak pipis dulu? Itu Bunda, aku mimpi berenang. Oh, mimpi berenang. Tapi tadi malam pipis lagi gak? Tanya Bunda untuk memastikan Dito. Ternyata Dito pun jujur kalau ternyata tadi malam dia gak pipis lagi. Hingga akhirnya ia benar-benar mengompol. Maafin Dito ya Bunda, karena tidak mendengarkan nasihat Bunda, Dito jadi mengompol. Bunda pun akhirnya memaafkan Dito. Setelah itu akhirnya Dito segera mandi dan mengganti pakaian dan juga spray di kasurnya. Bunda tidak memarahinya, tapi Bunda mengajaknya untuk bertanggung jawab dengan cara membantu Bunda
menyuci baju bekas ompolnya, dan juga spraynya. Dito juga belajar ada cara supaya tidak mengompol, yaitu dengan cara tidak banyak minum sebelum tidur. Dan pastinya harus pipis dulu sebelum wudhu dan juga sikat gigi. Dan kalau bermimpi ingin pipis harus segera bangun supaya tidak benar-benar mengompol. Gimana teman-teman? Ada yang masih ngompol kah? Hana sedang duduk di samping jendela kamarnya. Ternyata dia melihat di luar ada seekor kucing berwarna putih. Kucing itu terlihat sangat lucu. Hana pun bergegas menghampiri kucing itu. Hana mengelus kucing putih itu. Dia memang suka sekali dengan kucing. Hana lalu pergi ke dapurnya untuk mencari tulang ayam yang ada di tempat sampah. Hana lalu memberikan tulang ayam itu untuk kucing. Kucing pun makan dengan amat lahap. Malam hari, Hana bilang ke mamanya kalau ia sangat ingin memelihara kucing. Tapi mama tidak mengizinkannya. Mama khawatir jika Hana belum mampu bertanggung jawab terhadap peliharaannya. Karena jika punya kucing, pasti harus siap untuk mengurus, memberi makan, dan membersihkan kotorannya. Hana pun merasa sedih karena mamanya tidak mau menuruti keinginannya. Tapi mama terus memberi pengertian kepadanya. Hana pun akhirnya mau mengerti. Dan keesokan harinya saat Hana pulang sekolah, dia melihat ada seekor kucing di jalan. Hana merasa kasihan pada kucing itu. Sepertinya kucing itu kelaparan. Hana pun punya ide untuk memberikan makan kucing itu. Hana ingat bahwa dia punya sisa uang jajan di kantongnya. Dia pun pergi ke minimarket dan membeli makanan kucing kemasan. Hana memberi makan ke kucing itu. Setelah makanan kucing habis, Hana pun pulang ke rumahnya dengan hati yang riang. Ia senang karena ia bisa berbuat kebaikan kepada hewan. Ternyata berbuat baik kepada hewan kucing itu tidak harus dengan cara memeliharanya, tapi juga bisa dengan menyisihkan uang jajan untuk membeli makanan kucing untuk kucing yang kelaparan. Maafin Ani, Bu Guru. Selamat datang di channel Hana Karin 29. Jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Di sebuah sekolah ada seorang anak kecil bernama Ani. Ani adalah siswi yang ceria dan ia selalu semangat untuk belajar. Ani senang mengikuti pelajaran dan juga bermain bersama teman-teman sekelasnya. Bu Guru pun adalah orang yang sangat penyayang dan juga penyabar. Ia selalu memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran. Suatu hari, Ani mulai merasa malas pergi ke sekolah. Ia terlambat datang ke sekolah. Ia juga tidak mengerjakan PR dari Bu Guru. Bu Guru pun dengan lembut menegur Ani dan memintanya supaya lebih rajin lagi. Selain itu, Bu Guru juga bertanya, kenapa Ani menjadi malas dan terlambat sekolah? Ani pun menjawab kalau ia merasa lelah. Ia capek dengan banyak PR. Ia mulai bosan bersekolah. Bu Guru pun memberikan motivasi pada Ani agar ia lebih semangat untuk bersekolah. Karena belajar itu bukan hanya untuk kepentingan dirinya saja, tapi juga untuk orang tuanya. Di mana bersekolah itu adalah bukti bahwa orang tua sangat menyayangi anaknya, sehingga orang tua berusaha untuk menyekolahkan anak-anaknya walaupun biayanya tidak sedikit. Beberapa waktu kemudian, ternyata Ani mengulangi perbuatannya yang sama. Bahkan ini sudah ketiga kalinya Bu Guru menegurnya. Akhirnya, Bu Guru yang selama ini tidak pernah marah pun menegurnya dengan lebih keras. Ani, mulai besok kalau kamu terlambat lagi, kamu harus menerima konsekuensinya ya, kata Bu Guru dengan nada kesal. Maafin Ani, Bu Guru. Ucapan maaf saja tidak cukup, Ani.
tapi buktikan bahwa kamu harus berubah. Setelah itu, Ani pun merenung dan juga menyadari bahwa kelalaian yang berulang membuat Bu Guru jadi kesal. Ia merasa sedih dan kecewa pada dirinya sendiri. Ani pun akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Bu Guru. Ia mengungkapkan penyesalannya dan bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan, Bu, untuk memperbaiki kesalahan saya?" Bu Guru pun menjelaskan bahwa dalam belajar, disiplin itu penting. Hadir tepat waktu juga merupakan salah satu bentuk pendidikan. Selain itu, mengerjakan tugas adalah bentuk tanggung jawab sebagai seorang siswa. Bu Guru berharap bahwa Ani menjadi lebih rajin. Bu Guru juga membantu Ani untuk membuat jadwal supaya ia bisa mengerjakan PR di rumahnya serta meminta bantuan kepada orang tuanya jika ada kesulitan. Sejak saat itu, Ani tidak lagi terlambat ke sekolah. Ia bahkan menjadi lebih fokus pada pelajaran. Ia juga aktif bertanya jika ada hal yang tidak dimengerti. Bu Guru pun memberikan pujian kepada Ani atas perubahan yang sudah dilakukannya. Ani akhirnya merasa senang dan juga bangga. Ia menyadari bahwa dimarahi Bu Guru itu bukan karena Bu Guru ingin menyakiti Ani, tapi karena Ani punya kesalahan, dan itu adalah cara Bu Guru untuk membimbing dan mengajarkan tanggung jawab. Terima kasih Bu Guru, akhirnya Ani menjadi siswi yang lebih bertanggung jawab dan juga berprestasi. Ih, bau. Selamat datang di channel Hana Karin 29. Jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Di sebuah desa yang riang, tinggal seorang anak kecil bernama Rizky. Rizky sangat senang bermain dan seringkali lupa untuk mandi karena ia merasa malas. Suatu pagi, matahari bersinar terang dan Rizky bangun dengan semangat untuk bermain. Namun ibunya memperingatkannya untuk mandi terlebih dahulu. Rizky merasa malas dan ia bilang bahwa, "Aku gak kotor, Bun." Ibu Rizky memberitahu bahwa menjaga kebersihan adalah yang penting. Saat bermain dengan teman-temannya, mereka mulai menghindari Rizky karena merasa, "Kok bau ya?" Rizky merasa kesepian dan bertanya-tanya, "Kenapa ya teman-teman menjauhi aku?" Hingga akhirnya suatu hari, temannya Rizky, si Hana, bicara dengan jujur. Ia bilang bahwa teman-temannya kurang nyaman berdekatan dengan Rizky karena ia bau. Hingga akhirnya Hana menanyakan, "Emang Rizky udah mandi belum?" Rizky pun menyadari bahwa ternyata karena ia malas mandi, ia jadi kehilangan teman-temannya karena mereka semua merasa risih dengan baunya Rizky. Lalu Hana pun menasihatinya. Ia bilang, Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Dengan mandi, kita bisa menjaga kesehatan dan juga kebersihan tubuh kita. Rizky pun akhirnya sadar kalau selama ini kebiasaannya yang malas mandi itu tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tapi juga membuatnya dijauhi oleh banyak orang dikarenakan bau tidak sedap. Kemudian ia memutuskan untuk mengubah kebiasaannya. Ia bertekad untuk mandi setiap hari dan merawat kebersihan tubuhnya. Rizky mulai mandi dengan rajin. Bunda juga mengajarinya ketika mandi, ia harus memakai sabun yang wangi dan juga membersihkan setiap bagian tubuhnya agar tidak ada penyakit kulit yang hinggap di tubuhnya. Akhirnya, karena Rizky sudah tidak bau lagi dan menjadi lebih wangi, teman-temannya pun mau bermain bersamanya lagi. Hana juga memberikan pujian pada Rizky karena perubahannya. Rizky pun juga bahagia karena ternyata ia merasa lebih nyaman ketika sudah mandi. Ia juga belajar bahwa menjaga kebersihan itu bukan hanya tentang tubuh yang sehat, tapi juga dapat merawat hubungan sosial dengan baik. Semoga setelah ini teman-teman juga selalu rajin mandi ya.
Di sebuah desa yang penuh tawa, tinggal seorang gadis kecil bernama Nana. Nana adalah anak yang ceria dan selalu ingin membantu. Nana juga senang bermain dan menjelajahi desa bersama teman-temannya. Ia memiliki semangat untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Suatu hari ketika sedang bermain di taman, Nana melihat sepiring kue enak yang jatuh dari tangan seorang ibu-ibu. Orang tersebut malah langsung mengambil kue baru tanpa membereskan yang jatuh. Penjaga taman, Pak Tono, melihat kejadian itu dan merasa kesal. Ia memberitahu Nana bahwa membuang makanan dengan sembarangan itu tidak baik dan bisa merugikan. Pak Tono memberikan pelajaran pada Nana tentang pentingnya menghargai makanan dan menjaga kebersihan. Bahkan Pak Tono juga menjelaskan bahwa Rasulullah itu mengajarkan pada kita ketika ada makanan yang jatuh, itu hendaknya diambil. Setelah itu kalau makanan itu kotor, dibersihkan bagian yang kotornya dan kita bisa memakannya kembali. Nana mendengarkan dengan antusias dan ia juga bersungguh-sungguh untuk berubah. Meskipun mendapat pelajaran, Nana lupa dan terkadang membuang makanan yang jatuh. Teman-temannya juga mulai ikut-ikutan. Suatu hari, Nana melihat seekor kucing yang lapar di taman. Kucing tersebut mencoba makanan sisa yang terbuang. Nana merasa sedih dan bersalah. Hingga suatu hari saat ada hajatan, banyak makanan enak yang tersedia. Namun beberapa di antaranya jatuh dan sebagian besar orang hanya membuangnya tanpa berpikir. Nana merenung dan menyadari bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memberikan contoh. Ia memutuskan untuk bertindak dan mengajak teman-temannya untuk mengubah kebiasaan buruk tersebut. Dengan semangat, Nana mulai membereskan makanan yang jatuh. Ia juga mengajak teman-temannya untuk ikut membantu. Mereka merasa senang bisa berkontribusi. Teman-teman Nana mulai melihat perubahan positif yang terjadi. Mereka juga ikut ambil bagian dalam menjaga kebersihan dan menghargai makanan. Orang tua Nana dan teman-temannya melihat perubahan positif tersebut. Mereka merasa bangga dan memberikan pujian pada Nana yang telah memberikan pengaruh positif. Akhirnya, kebersihan dan penghormatan terhadap makanan di desa tersebut menjadi meningkat. Mereka belajar bahwa makanan yang jatuh sebaiknya diambil, dibersihkan, dan bisa dimakan kembali. Desa mengadakan acara bersama untuk merayakan perubahan positif ini. Semua orang bersatu untuk menjaga kebersihan dan menghargai setiap makanan. Nana dan teman-temannya juga belajar bahwa makanan yang jatuh itu gak boleh langsung dibuang begitu saja, tapi sebaiknya diambil dan dibersihkan. Mereka merasakan kebahagiaan karena tindakan mereka memberikan dampak positif pada desa mereka. Kenapa orang itu memungut makanan yang sudah dibuang? Selamat datang di channel Hana Karin 29. Jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Di sebuah desa yang penuh warna, tinggal seorang anak kecil bernama Adit. Adit ceria dan senang bermain, tetapi ia memiliki kebiasaan menyisakan makanan yang tidak habis. Bunda selalu menyajikan makanan yang enak untuk Adit, tapi Adit seringkali tidak menghabiskan makanan itu. Bahkan, ia tidak ragu untuk membuang makanan yang tidak habis itu. Tidak hanya makanan yang dimasak oleh Bunda, pernah suatu kali ketika ia jajan, ia malah sengaja membuang makanannya ke bawah. Lalu setelah itu dia menginjak-injak makanannya. Melihat hal itu, Bunda sangat kecewa. Ia lalu berbicara pada Adit. Adit, kita gak boleh buang-buang makanan. Kita harus menghargai makanan. Menghargai makanan? Memangnya seperti apa menghargai makanan itu, Bun? Waduh, ternyata Adit belum paham ya. Kalau begitu, ayo Bunda ajak ke suatu tempat. Oleh bundanya, Adit pun diajak ke sebuah pedesaan. Di sana, ia melihat betapa banyak orang yang menjadi petani yang kemudian bekerja keras untuk menumbuhkan padi. Adit belajar bagaimana proses makanan itu mulai dari menanam hingga akhirnya sampai ke piringnya Adit. Esokan harinya, Adit ternyata masih juga membuang-buang makanan.
Lalu ketika pulang sekolah, ia diajak oleh temannya untuk mampir ke rumahnya. Selama perjalanan menuju ke rumah temannya, ia melihat ada seorang pemulung yang sedang mengambil sisa-sisa makanan untuk dimakan. Ih, kenapa dia makan makanan sisa? Lalu temannya menanggapi, hal itu biasa di sini, Adit. Memang kalau di sini sungguh sulit mencari makanan untuk dimakan. Setelah itu, Adit sampai ke rumah temannya. Di sana ibunya, temannya mengajak Adit untuk makan bersama-sama. Ia merasa terkejut karena ternyata makanan yang disajikan oleh ibunya teman Adit ini sangat sederhana. Bahkan hanya berupa nasi dan sayur pepaya dari kebun. Walau begitu, mereka makan dengan sangat lahap tanpa mengeluh sedikit pun. Bahkan makanan yang mereka makan pun habis tidak bersisa. Sesampainya di rumah, Adit pun menceritakan pengalamannya kepada bundanya. Di situ, ia merasa bahwa selama ini perbuatannya masih banyak yang harus diperbaiki, terutama ketika ia membuang makanan yang sisa. Adit mulai berkomitmen untuk tidak lagi membuang-buang makanan. Bahkan ketika ia memiliki banyak makanan, ia akan segera menyisihkannya untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ia juga belajar bahwa makanan itu adalah anugerah yang harus dihargai. Sehingga ketika ia memiliki banyak makanan, ia akan berbagi kepada teman-temannya yang lain. Dan membuang-buang makanan itu termasuk sifat yang berlebih-lebihan yang tidak disukai oleh Allah. Yes! Selamat datang di channel Hana Karin 29. Jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Di kota kecil tinggal seorang anak yang bernama Rara. Rara adalah anak yang sangat ceria, tapi ternyata ia memiliki sifat yang cepat marah dan juga sulit mengendalikan emosinya. Suatu hari, ia bermain bersama teman-temannya. Ternyata saat itu ada temannya yang meminjam mainannya. Rara bilang, "Gak boleh, itu mainan kesayangan aku, jangan dipinjam." Temannya pun bilang, "Aku pinjam sebentar ya Rara, aku pengen main ini." Ternyata Rara tidak mengizinkannya, dan dia bukannya bilang jangan, malah merasa kesal dan marah-marah. Ia melempar semua mainannya sambil menangis dan berteriak-berteriak, "Mainan aku! Mainan aku!" Melihat hal itu, teman-temannya pun merasa takut. Akhirnya, teman yang tadi meletakkan mainannya. Kemudian, mereka pamit pada mamanya Rara untuk pulang dan tidak mau bermain lagi dengan Rara. Mama pun menenangkan Rara. Mama menunggu Rara tenang. Dan ketika Rara sudah tenang, Mama pun mengajak bicara pada Rara. "Rara, apa yang sebenarnya terjadi?" kata Mama. "Dia pinjam mainan aku, itu mainan kesayangan aku gak suka." "Iya, tapi kan boleh bicaranya dengan baik-baik." Kira-kira kalau sikap Rara seperti tadi, nanti teman-temannya mau main lagi gak dengan Rara? Mendengar pertanyaan Bunda, Rara pun menyesal dan ia berjanji untuk berubah. Keesokan harinya ketika di sekolah, Rara mencoba meminta maaf kepada teman-temannya. Tapi ternyata teman-temannya masih tetap merasa takut pada Rara. Bukannya memaafkan Rara, mereka malah pada pergi lari. Melihat hal itu, Rara malah menjadi kesal dan marah-marah lagi. Dia teriak-teriak, "Ya udah, kalau nggak mau temenan sama aku ya udah, aku juga nggak mau temenan sama kalian." Lalu dia pun menangis. Melihat kejadian itu, Bu Guru pun langsung datang dan menenangkan Rara. Bu Guru bilang, kalau marah-marah terus, nanti bisa jadi bikin kita gampang sakit. Rara juga harus belajar sabar.
Akhirnya Bu Guru pun punya ide supaya Rara dan teman-temannya berbaikan kembali. Di kelas, Bu Guru bertanya, "Menurut kalian siapakah orang yang paling kuat di dunia ini?" Ada yang menjawab, yang bisa ngangkat batu paling besar, Bu." Ada juga yang menjawab, yang bisa membangun istana. Tapi ternyata jawaban yang benar, orang yang paling kuat adalah yang bisa menahan diri dari kemarahannya. Sehingga kita harus belajar untuk sabar. Sifat marah-marah itu datangnya dari setan. Jadi kalau kita mau marah-marah, kita harus bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti setelah itu sifat marah kita akan mereda. Lalu kalau bisa kita juga mengubah posisi menjadi duduk. Bahkan kita juga boleh langsung berwudu supaya marah-marahnya hilang. Selain menunjukkan sifat yang kuat kalau kita bisa menahan kemarahan, ternyata Rasulullah juga bilang, "La taqdob walakal jannah," janganlah kamu marah bagimu surga. Mendengar penjelasan itu, Rara pun sadar bahwa ternyata sifatnya selama ini tidak baik dan dia berjanji akan berubah kepada teman-temannya dan juga kepada semua orang. Ia bilang kepada teman-temannya untuk memberikannya kesempatan untuk berubah. Setelah itu akhirnya mereka pun berteman dan bermain kembali. Setiap Rara mau marah-marah, ia ingat pesan Bu Guru untuk mengucapkan ta'awuz dan juga mengubah posisinya. Rara pun berhasil mengontrol kemarahannya dan sekarang ia punya banyak teman. Orang tuanya pun sangat bangga pada Rara. Begitu juga dengan Bu Guru. Yes! Kalau nggak nurut sama Bunda, jangan pulang ke rumah. Selamat datang di channel Hana Karin 29. Jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Hai semua, perkenalkan, ini namanya Awan. Awan adalah anak yang baik, tapi belakangan ini ia sering melupakan kewajibannya untuk membantu orang tua. Ia lebih suka bermain dengan teman-temannya daripada membantu orang tuanya yang bekerja di kebun jeruk. Namun, akhir-akhir ini ia mulai lalai dan kurang memperhatikan tanggung jawabnya. Orang tua Awan mulai merasa khawatir karena Awan sering pulang terlambat dan kurang membantu di rumah. Padahal Bunda sudah bilang, "Awan, kalau main pulangnya maksimal jam 5 ya." Tapi ternyata Awan pulangnya selalu sore-sore mendekati waktu maghrib. "Awan, kenapa pulangnya mendekati waktu maghrib? Kan Bunda sudah bilang gak boleh main mendekati waktu maghrib, bahaya." Mendengar pertanyaan Bunda dan juga nasihatnya, Awan tetap tidak peduli dan cuek saja. Ia terus mengulangi perbuatannya dan terus bermain mendekati waktu maghrib. Padahal sudah dibilang sama Bunda kalau itu bahaya. Hingga suatu hari ketika Awan sedang tidur, dia merasakan ketakutan yang sangat. Bahkan hingga tidur ia justru bermimpi buruk. Ia bermimpi dikejar-kejar ular yang sangat besar. Bahkan dalam mimpinya, ia kemudian ditangkap ular itu dan kemudian digigit olehnya. Saking ketakutannya, ia pun mengigau saat tidur. Ia berteriak, "Tolong, tolong!" Lalu akhirnya Bunda pun datang dan memeluknya dan berkata, "Istighfar, Nak." Lalu Awan pun bangun. Ia merasa lega karena ada ibunya di sampingnya. Ia pun menangis, "Bunda, maafin aku Bunda. Awan takut." Bunda pun memeluk Awan. Lalu Bunda berkata, "Tenang saja Awan, Bunda ada di sini." Awan terus menangis dan menceritakan kepada Bunda tentang mimpinya. Ia masih merasa ketakutan.
Lalu Bunda pun menjelaskan, ketika kita bermimpi buruk, hal yang dilakukan adalah membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu menoleh ke sebelah kiri dan meludah sedikit sebanyak 3 kali. Puh puh puh. Mendengar perkataan Bunda, Awan pun segera melaksanakannya. Setelah itu, Awan melanjutkan tidurnya kembali hingga pagi. Saat pagi tiba, Awan pun bertanya pada bundanya tentang mimpinya. Lalu Bunda pun menjelaskan bahwa mimpi buruknya itu bisa jadi karena Awan selalu bermain hingga mendekati waktu maghrib. Sejak saat itu, Awan pun sadar bahwa apa yang Bunda katakan itu sebenarnya adalah untuk kebaikannya sendiri. Ia pun juga sadar bahwa selama ini telah lalai dalam membantu kedua orang tuanya, padahal kedua orang tuanya begitu sayang kepadanya. Sehingga ia mulai bertekad untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi dan lebih rajin lagi. Ia akan bermain setelah selesai membantu kedua orang tuanya di kebun. Lalu setelah itu dia akan pulang tepat waktu sesuai kesepakatan, yaitu jam 5 sore. Akhirnya setelah itu Awan tidak pernah lagi bermimpi buruk. Ia selalu berdoa sebelum tidur. Ia juga selalu berwudu dan juga membersihkan tempat tidurnya. Yes! Jangan mau temenan sama dia, nanti kamu dimintain jajanan lagi. Selamat datang di channel Hana Karin 29. Jangan lupa subscribe dan klik tombol like-nya ya. Di sebuah desa yang indah tinggal seorang anak kecil bernama Kiki. Kiki sangat aktif dan ceria. Dia memiliki kebiasaan yang buruk, yaitu suka meminta-minta pada orang lain. Wah, kamu habis jajan ya Santi? Bagi dong, kayaknya enak deh, kata Kiki. Santi pun merasa tidak enak karena diminta jajanan oleh Kiki. Akhirnya dia memberikan saja jajanannya, walau sebenarnya dia merasa kurang ikhlas memberikannya. Tidak hanya pada Santi saja, Kiki juga suka meminta pada teman-temannya yang lain, seperti Hana dan Karin juga sering dimintai jajanan. Hana bilang, Kiki, emang kamu gak bawa uang jajan? Bawa dong, banyak lagi. Terus kenapa gak jajan sendiri? Kata Karin menimpali. Enakan minta lah, kan gratis, kata Kiki tanpa merasa malu. Hingga suatu hari Bu Guru mengumumkan bahwa akan ada jalan-jalan dari sekolahan dan para murid diminta untuk berkelompok. Ternyata teman-teman sekelas Kiki tidak ada yang mau berkelompok dengan Kiki lagi. Ia merasa sedih dan menangis. Kenapa gak ada yang mau berkelompok sama aku ya? Aku jadi sedih. Akhirnya Bu Guru pun segera bertanya kepada teman-teman Kiki, kenapa tidak ada yang mau berkelompok bersama Kiki? Teman-teman pun menjawab, gak mau Bu, nanti jangan-jangan pas kita lagi jalan-jalan, dia gak bawa makanan dan sengaja buat minta-minta makanan kita. Mendengar jawaban itu, Kiki pun sadar bahwa kebiasaannya meminta-minta selama ini telah merugikan hubungan baiknya dengan teman-temannya. Lalu Bu Guru pun menjelaskan bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi, teman-teman, siapa yang tahu maksud dari Bu Guru ini apa? Saya tahu Bu Guru, jawab Hana. Jadi artinya kita itu lebih baik memberi daripada meminta. Betul sekali Hana. Jadi Kiki, mulai dari sekarang kita tidak boleh meminta-minta, terutama meminta-minta pada manusia. Kalau kita butuh sesuatu, ingin punya sesuatu, kita harus minta kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalaupun temannya memberi, itu lebih baik. Yang penting bukan kita yang meminta. Iya Bu Guru, Kiki menyesal. Kiki minta maaf ya teman-teman. Kiki tidak akan lagi meminta-minta makanan ataupun barang-barang lainnya kepada teman-teman. Kiki akan mulai belajar untuk bisa berbagi juga kepada teman-teman. Keesokan harinya,
Mereka pun berangkat untuk pergi karya wisata bersama. Di sini Kiki mempersiapkan banyak makanan dan juga hadiah untuk teman-temannya sebagai bentuk rasa terima kasih karena sudah membantu merubah Kiki menjadi teman yang lebih baik untuk kesemuanya. Hubungan Kiki dengan teman-temannya menjadi lebih baik juga. Mereka jadi sering bertukar hadiah, seperti apa yang Rasulullah sabdakan, bahwa kalau kita saling bertukar hadiah, itu bisa menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan rasa sayang di antara sesama. Jadi, dari sini kita bisa belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan baik dengan orang lain. Kiki pun berjanji untuk terus menjadi teman yang baik dan menghargai hubungan persahabatannya dengan teman-temannya, sehingga ia tidak lagi suka meminta-minta. Jangan lupa teman-teman, kita tidak boleh meminta pada orang lain. Tapi bukan berarti kita juga jadi orang yang pelit ya, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Milo, jangan tinggalin aku. Maafin aku, Milo. Selamat datang di channel Hana Karin 29. Jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Suatu hari, ada seorang anak kecil bernama Melly. Dia sangat menyayangi anak kucingnya yang bernama Milo. Ia suka sekali mengajak Milo bermain. Dan suatu hari, dia menangkap ikan bersama Milo di sungai, di tempat mereka biasa bermain bersama. Lalu setelah itu, Melly membawa ikan tersebut pulang. Di rumah, dia memelihara ikan tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam akuarium. Setiap hari, ia terus-menerus memandangi ikan tersebut. Sampai-sampai Milo merasa cemburu. Ia mulai merasa kurang diperhatikan oleh Melly. Akhirnya, Milo menangkap ikan tersebut. Ia makan ikan tersebut. Dan Melly pun sangat marah kepada Milo. Milo nakal. Melly gak suka sama Milo. Setelah itu akhirnya Milo menjadi murung. Lalu Melly pun keesokan harinya meminta maaf pada Milo. Ternyata Milo jadi sakit. Milo jadi lemas dan tidak lagi bersemangat untuk bermain. Melly pun khawatir dan membawanya untuk berobat. Setelah itu, Melly memberikan minuman obat kepada Milo. Milo, cepet sembuh ya. Maafin Melly, udah galak sama Milo. Beberapa hari kemudian, ternyata Milo mati. Milo, jangan tinggalin Melly, maafin Melly. Lalu, Melly pun terus menangis. Bahkan ia tidak lagi terlalu suka makanan kesukaannya. Kini, Melly hanya bisa mengenang masa-masa indah bersama Milo. Sesedih apapun Melly terhadap kepergian Milo, Milo tidak akan pernah kembali. Kini, ia hanya bisa menyesali perbuatannya karena telah galak pada Milo. Dari sini kita belajar bahwa kadang kita lupa betapa pentingnya kehadiran seseorang setelah ia pergi. Seperti halnya Melly lupa betapa pentingnya Milo untuknya hingga ia tega memarahi Milo. Hingga akhirnya ia pun menyesalinya hingga saat ini. Pokoknya aku mau jadi orang kaya, punya banyak mobil, rumah yang besar. Selamat datang di channel Hana Karin 29. Jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Di sebuah desa yang kecil tinggallah seorang anak bernama Zaki. Zaki memiliki mimpi besar untuk menjadi seorang kaya dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya.
Zaki hidup bersama keluarga sederhana, tapi keluarga ini penuh dengan kasih sayang. Mereka hidup dengan sangat bahagia walaupun tidak memiliki banyak harta. Zaki bercerita pada keluarganya tentang mimpinya untuk menjadi orang yang kaya. Ia ingin membeli rumah yang besar, mobil yang mewah, dan memberikan segala keinginan pada orang-orang tercintanya. Ayah dan Bunda Zaki setuju saja dengan mimpinya. Tapi sejak saat itu Zaki mulai merasa bahwa kebahagiaan itu sepenuhnya tergantung pada kekayaan materi saja. Tadinya ia merasa bahagia dengan keluarganya yang sederhana, penuh kasih sayang. Tapi sekarang dia mulai merasakan tidak bahagia karena dia merasa dia memiliki banyak kekurangan, terutama kekurangan harta. Hingga suatu hari ia bertemu dengan teman yang kaya raya dan juga baik. Dan temannya ini tahu kalau Zaki punya impian untuk bisa menjadi orang kaya. Akhirnya, ia mengajak Zaki untuk menginap di rumah besarnya. Sana Zaki merasa takjub dengan rumahnya yang begitu besar dan mobil mewahnya. Lalu Zaki menginap di sana. Namun, Zaki merasakan perbedaan. Ada apa ya? Dia merasa bahwa rumahnya yang besar ini begitu sepi. Tidak ada kehangatan dan canda tawa seperti di rumahnya. Temannya juga memiliki harta benda yang banyak. Tetapi temannya ini terlihat tidak bahagia. Sepulang dari rumah temannya, Zaki pun bertanya kepada orang tuanya. Bunda, apakah kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dari kekayaan? Mendengar pertanyaan Zaki, Bunda pun mengajak Zaki untuk pergi ke tempat tinggal anak yatim piatu. Di sana Zaki melihat seorang anak yatim piatu yang bahagia, meskipun dia memiliki sedikit harta. Bunda pun menjelaskan bahwa arti dari kebahagiaan itu bukan terletak pada kekayaan materi yang banyak. Jadi ketika kita merasa bahwa kita tidak bahagia, kita harus melihat posisi seseorang yang berada di bawah kita. Zaki pun merenung dan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya berasal dari harta, melainkan dari rasa syukur dan kebahagiaan bersama orang-orang yang dicintai. Zaki mulai menyesal, seharusnya aku tidak melihat kepada banyaknya harta orang lain saja, tapi aku juga harus melihat bagaimana orang lain itu memiliki banyak kesusahan, sehingga aku punya rasa syukur yang begitu besar. Sejak saat itu, Zaki mulai fokus pada hal-hal positif dalam hidupnya. Ia berusaha memberikan kebahagiaan pada orang-orang di sekitarnya tanpa harus memikirkan harta. Zaki juga merasa bahwa ia tidak perlu tertekan dengan keinginannya untuk menjadi kaya. Ia menemukan bahwa kekayaan yang sebenarnya itu bukan terletak pada banyaknya harta, tapi pada rasa syukur dan merasa cukup di dalam hati. Jadi, sudahkah kita bersyukur untuk hari ini? Yes! Dibilangin gak dengerin, nakal deh nih anak. Selamat datang di channel Hana Karin 29. Jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Di sebuah kota kecil tinggal seorang anak laki-laki bernama Sky. Sky ini adalah anak yang sangat aktif, tapi dia juga anak yang usil. Dia suka sekali membuat orang terkejut, hingga akhirnya dia sangat dikenal sebagai anak nakal. Karena beberapa temannya suka merasa kesal dengan keusilannya. Tidak hanya usil kepada teman-temannya, di rumah Sky juga usil pada adiknya, hingga bundanya pun merasa kesal. Anak ini dibilangin gak bisa diem apa ya? Dasar nakal. Lalu ayah pun menasehati, jangan dibilang nakal bun, nanti jadi nakal beneran mau. Oh iya,
Aduh, bunda keceplosan lagi. Astagfirullah, mudah-mudahan Sky jadi anak baik. Suatu hari ketika di sekolah, Sky melakukan perbuatan yang membuat teman-temannya kesal. Ia mengusili teman-temannya dengan mencoret buku teman-temannya. Kemudian ia berlari padahal teman-temannya bilang, "Sky, gak boleh gitu." Lalu Sky pun dipanggil oleh Bu Guru. Bu Guru bertanya pada Sky, kenapa Sky melakukan perbuatan itu? Kira-kira kalau Sky dibalas oleh temannya dengan dicoret bukunya, Sky merasa senang atau tidak? Tentu saja Sky menjawab, tidak senang Bu Guru. Singkat cerita, dari waktu obrolan tadi dengan Sky, Bu Guru pun memahami bahwa sebenarnya Sky itu mencoba untuk mencari perhatian teman-temannya. Namun cara yang dilakukannya salah. Di sini Bu Guru bilang pada Sky, "Sky, kalau kamu mau ngajak main, harus dengan cara yang baik, bukan dengan cara melakukan perbuatan usil kepada teman-temannya." "Baik Bu Guru, saya menyesal," kata Sky. Lalu Bu Guru pun memberikan masukan. Setelah ini Sky harus meminta maaf dan menghapus coretan yang ada di buku teman-temannya. Di sisi lain, Bu Guru juga memberitahukan kepada teman-teman Sky kalau Sky berbuat demikian bukan karena dia anak yang nakal, tapi ia hanya mencari perhatian supaya mereka mau bermain dengan Sky. Akhirnya, teman-teman pun bersepakat bahwa mereka akan memaafkan perbuatan Sky. Lalu, mereka juga akan bermain bersama-sama. Akhirnya, setelah kejadian itu, mulailah Sky tidak lagi menjadi anak yang usil. Dia mulai berubah secara positif dan bisa dekat kepada teman-temannya. Sky juga jadi sering bermain bersama-sama. Dari sini kita bisa belajar bahwa anak yang usil itu belum tentu karena dia nakal, tapi dia bisa jadi karena butuh perhatian dan juga kasih sayang. Sky merasa berterima kasih kepada Bu Guru karena akhirnya ia tahu kenapa dia suka merasa usil. Itu karena sebenarnya ia ingin mengajak main teman-temannya, tapi caranya saja yang salah. Hihi. Selamat datang di channel Hana Karin 29. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Di sebuah desa yang kecil, tinggallah seorang anak yang begitu ceria bernama Karin. Karin adalah anak yang sangat cerdas dan selalu ingin belajar hal baru. Ia sangat bahagia, senang bermain, dan juga belajar di sekolah bersama teman-temannya. Selain itu, Karin juga suka membantu kedua orang tuanya, membantu pekerjaan rumah, membantu mengurusi adik, dan juga membantu kedua orang tuanya menjaga toko. Hingga suatu hari, ia diundang oleh Hana untuk main ke rumahnya. Di sana, Karin diberikan makanan yang masih panas. Ternyata, karena ingin memakan makanan tersebut, Karin meniup makanan itu. Melihat itu, Hana pun bilang, "Karin, jangan ditiup. Makanan panas gak boleh ditiup." "Apa?" Karin keheranan. Bagaimana mungkin makanan panas tidak ditiup? Lalu harus dimakan panas-panas? Hana bilang, "Tentu saja tidak. Kita bisa mendinginkannya dengan cara dikipas-kipas." Dikipas-kipas? Memangnya kenapa kalau makanan panas ditiup? Soalnya itu bisa membahayakan tubuh kita. Zat yang tidak baik bisa malah tertiup ke makanan kita. Karin pun merasa kurang puas dengan jawaban Hana.
sehingga ia bertekad akan mencari lebih lanjut tentang informasi yang diberikan Hana. Kok nggak boleh ditiup ya makanan? Singkat cerita, Karin pun bertanya pada Bu Guru di tempat mengajinya. Bu Guru, apakah benar makanan panas itu tidak boleh ditiup? Lalu Bu Guru pun menjelaskan, betul, ada hadis larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanan panas dapat meniupkan racun yang ada dalam makanan tersebut ke dalam tubuh. Mendengar jawaban Bu Guru, Karin pun merasa sedih karena ternyata selama ini ia telah berbuat salah tanpa disadari. Hingga akhirnya ia pun bercerita tentang apa yang didapatkannya dari Bu Guru dan juga Hana kepada orang tuanya. Orang tua Karin pun bertekad untuk memberikan kebiasaan baru pada Karin supaya tidak meniup makanan panas. Selain itu, Karin juga memperbaiki kebiasaan teman-temannya. Ia mengingatkan teman-temannya dengan cara yang baik agar mereka tidak meniup makanan panas. Sehingga teman-temannya pun paham bahwa nilai-nilai agama yang sudah ditetapkan oleh Allah itu merupakan sesuatu kebaikan untuk kita semua.